Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raden Agung, channel yang gak ngapain-ngapain, channel yang unfaedah. Seperti biasa saya ngerekamnya pakai HP ala kadarnya aja. Kita sekarang bahas tentang Hira DC. Kemarin dulu pernah saya bahas Hira DC, tapi waktu dulu banget dan belum detail. Sekarang kita detailkan. Mungkin videonya agak sedikit panjang, tapi memang semoga bermanfaat dan nanti akan saya share contoh formnya dari perusahaan saya, dan itu memang untuk contoh saja, untuk kita sama bahan kita belajar bersama-sama, biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama bisa mengevaluasi dan mengkoreksi kekurangan dan kelebihannya di mana. Sebelumnya ini kita pernah bahas lifting juga kan, standar internasional. Yang sekarang kita bahas HIRA DC atau Hazard Identification Risk Assessment Determining Control. Apa sih HIRA DC itu? Ya kita lihat dari judulnya aja. Kita HIRA DC Hazard Identifikasi. Kita berarti mengidentifikasi potensi bahaya serta penilaian risiko, terus pengendaliannya seperti apa. Itu garis besarnya HIRA DC. Itu di situ ada nanti akan saya bahas ada 4 chapter dan ada 5 identifikasi bahaya. Yang chapter pertama kita identifikasi sumber bahaya. Ini saya pakai PPT, nanti akan cuplikannya akan saya tampilkan di sebelah video, cuma memang nggak mungkin akan saya potong-potong, nggak saya tampilkan full karena sangat banyak sekali. Yang pertama kita identifikasi sumber bahaya. Ada 5 kategori identifikasi bahaya. Yang pertama itu ada material, yang kedua itu ada equipment, yang ketiga itu ada enviro, yang keempat itu ada sistem, yang kelima ada people. Jadi kategori yang bisa menjadi sumber potensi munculnya bahaya apabila tidak kita kendalikan dengan benar sesuai potensi penyebabnya, maka itu akan menjadi atau menimbulkan resiko. Jadi kita pisah-pisahkan dulu. Nanti masuknya di kemungkinan dan lain sebagainya. Ini masalah hazard yang pertama ya. Terus chapter kedua itu ada resiko, dampak negatif dari bahaya. Resiko yang kita perkirakan terjadi untuk selanjutnya dikendalikan harus diambil kategori keparahan terberat yang kemungkinan bisa terjadi dari munculnya bahaya. Jadi saat kita mengendalikan resiko atau resiko yang kita perkirakan akan terjadi nantinya, itu kita ambil keparahan yang terberat. Contoh gini, kita masang precast di atas ketinggian, terus kita terjatuh dari ketinggian. Resikonya kan resiko terjatuh dari ketinggian. Kita ambil resiko terparah atau keparahan terberat, jatuh dari 5 meter. Standar kita kan 1,8 meter harus pakai body harness ya. Kalau memang dulu standar kita 1,8 meter dengan body harness. Kalau sekarang kan yang paling terbaru itu kan di bawahnya tidak ada material tambahan, atau kalau di bawahnya ada material tambahan, material yang berserakan atau material yang tajam, kita wajib menggunakan body harness walaupun tidak 1,8 meter karena resikonya hampir sama. Jadi kita ambil aja contoh, kita jatuh ketinggian 5 meter tanpa menggunakan body harness. Kemungkinan yang terberat pasti dia akan fatality. Yang kedua dia akan catat permanen. Kita masukkan di situ. Kita hold dulu di sini ya. Intinya gini, kalau HIRA DC itu yang pertama kita aktivitasnya apa, terus kita tulis pemasangan precast, terus deskripsi bahayanya apa, pekerja jatuh dari ketinggian, terus ada pekerja tertimpa precast, terus ada lagi contohnya gagal konstruksi atau bangunannya ambruk dan lain sebagainya. Kita masukkan semua di situ. Masuk lagi ke deskripsi form selanjutnya, terpleset potensi penyebabnya apa dari deskripsi bahaya tadi, terus potensi penyebabnya itu apa sih kan gitu. Terpleset ya, atau hilang keseimbangan. Terus kita masukkan lagi deskripsi risiko dan peluangnya apa, fatality, meninggal. Kita ngambil yang deskripsi risiko dan peluang itu, ngambil yang paling berat. Terus legislasinya kita masukkan. Ini wajib ya kalau legislasi ya, jadi kita ada dasarnya. Terus resiko awalnya kita tulis, kemungkinannya nilainya berapa, keparahannya berapa. Jadi ada tingkat resiko dari kemungkinan dan keparahan dikalikan. Jadi nantinya ada di tingkat risiko P atau T yang tadi itu maksudnya penting atau tidak penting. Kalau udah tidak penting, kalau kita ngisinya T itu nggak bisa, karena apa, kita belum masuk di hierarchy of controlnya. Nah, kita masuk hierarki, terus pengendalian yang ada sesuai dari hierarki pengendalian, kayak ada eliminasi, substitusi, rekayasa engineer atau engineering control,
terus ada yang apa namanya administratif kontrol PPE dan IRP. Kita masukkan lagi ke penanggung jawabnya siapa, resiko sisanya yang tadi sudah turun karena kita sudah kendalikan dengan hierarchy of control, kita jadi turun resiko-resikonya ketemu dengan tingkat risiko 4 di resiko sisa, kita masuk ke pengendalian tambahan. Lah pengendalian tambahan itu bersifat monitoring. Begitu teman-teman kalau di sistem kami. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf karena waktu kita juga terbatas, serta memang saya juga tidak se-expert apa yang dipikirkan. Saya masih belajar, benar-benar saya belajar. Kita ngobrolin yang di kulit luarnya saja. Bisa komentar, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share karena subscribe itu gratis. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa sholat yang wajib dilakuin, tambah yang sunnah. Mungkin itu saja dari saya. Bila kita boleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.